Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menanggapi sebuah video yang dikirim dari sahabat saya, Ustaz Abdul Qadir, dari Bangkalan, tepatnya di Desa Durujan, mengenai video dari Desa Nuwani, Pakong, Bangkalan. Sebenarnya kalau saya harus membantah atau menanggapi atau menyanggah video daripada Kisi Nuwani ini, sepertinya kurang layak. Pertama, saya berada di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Dan di Madura sangat banyak ulama. Sedangkan saya, apalah saya. Tapi karena ini merupakan permintaan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para ustadz, para kiai yang ada di Madura, mohon maaf. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ajunan. Mohon maaf, yang sebesar-besarnya bukan niat mendahului ajunan, tapi karena ini merupakan sebuah permintaan dari sahabat saya. Dalam video, Kisi Nuwani mengatakan pertama mengenai bid'ah. Sebelum saya komentari video daripada Kisi Nuwani ini, yang dibahas dalam video ini masalah bid'ah. Jadi semua salafi wahabi itu memang argumen pertamanya itu pasti kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap perkara sesat pasti di neraka. Kan itu permasalahannya. Nah, jadi pertama, di part yang pertama ini kita kaji bid'ah itu dulu seperti apa. Bagaimana cara kita memahami bid'ah? Yang pertama, mari kita fahami bid'ah itu seperti apa. Dari segi nahwunya, dari segi balawahnya bagaimana. Dan hadisnya begini. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita kaji dari segi balawahnya, ilmu balawahnya, bid'ah ini kan isim. 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 Setiap isim pasti punya sifat. Kan begitu. Kecuali ini fi'il. Ini isim. Nah, jadi, kalau isim, pastilah punya sifat. Entah sifatnya baik atau sifatnya buruk. Kata balaghahnya begini, halfus sifati alal mausufi, halfus sifati alal mausufi, membuang sifat atas sesuatu yang disifati. Satu. Jadi kalau kita datangkan sifat yang dibuang itu, kan hadisnya kullu bid'atin. Bid'ah, kata benda. Bila kata benda, pastilah punya sifat, kan begitu. Jadi untuk memahami hadis ini, bid'ah ini seperti apa sifatnya? Kalau kita datangkan kullu bid'atin hasanatin. Jadi sifatnya itu kalau didatangkan itu yang dibuang, sifat yang dibuang itu kalau didatangkan menurut balawahnya begini. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun wa kullu dolalatin finnari. Setiap bid'ah yang baik, dolalatun itu sesat. Wa kullu dolalatin finnari, setiap kesesatan finnari di dalam neraka.
Pertanyaannya, mungkinkah sifatnya bid'ah ini hasanatin, baik, bid'ah yang baik? Setiap yang baik di neraka, setiap yang baik sesat, setiap sesat di neraka, mungkinkah? Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Masa kebaikan di neraka kan seperti itu. Atau kita datangkan lawannya, kullu bid'atin sayyi'atin. Setiap bid'ah sayyi'atin yang buruk. Dhalalatun itu sesat. Setiap kesesatan finari di dalam neraka. Jadi jelas, kalau kita faham balawah, kita tahu sifatnya bid'ah ini hasanah apa sayyi'ah, baik atau buruk, jelas secara balawah. Satu yang pertama. Yang kedua, dari segi nahu, dari segi ilmu nahu. Dari segi ilmu nahu, kullu bid'atin, bid'atin itu kan isim. Isim kalau dalam ilmu nahu itu kalau tidak ma'rifat, nakirah. Kalau dari segi nahu, bid'atin ini kan isim. Isim itu kalau tidak ma'rifat, nakirah. Kalau tidak khusus, umum. Ma'rifat, khusus. Nakirah, umum. Contoh, yang pertama. Nah, pertanyaannya, bid'atin ini ma'rifat apa nakirah? Bid'atin, isim ma'rifat apa isim nakirah? Kalau ma'rifat, berarti kulluh ini beridhafah pada ma'rifat. Berarti khusus. Karena beridhafah pada ma'rifat. Bid'atin di sini bukan isim ma'rifat. Bukan. Bukan isim isyarah. Bukan isim mausul. Bukan ma'rifat sebab'an. Dan ma'rifat yang lainnya. Di sini bid'atin ini, lafaz bid'ah ini nakirah. Berarti lafaz kulluh di sini beridhafah kepada isim nakirah. Umum. Jadi sampai di sini kita tahu bid'atin ini khusus apa? Umum. Seperti itu. Karena di sini bid'atin nakirah, maka kulluh ini beridhafahnya ke bid'atin, ke nakirah, bukan ke makrifat. Berarti kalau bersifat umum, bukan khusus, umum, bukan khusus. Kalau khusus pasti tidak ada pengecualian. Kalau umum, Anas kal asad, Anas seperti macan. Macan, semua macan kan pasti ada pengecualian. Macan apa? Ada macan tutul, ada macan, ya macam-macam lah. Tapi pasti yang namanya sesuatu yang umum pasti ada pengecualiannya. Umum tapi khusus, kan seperti itu. Kita sekarang lebih ke pengertiannya. Kita yang pertama kita sudah sebutkan dari segi balaghah. Karena bid'ah ini isim, pasti ada sifat yang dibuang. Kata balaghahnya hadfus sifati 'alal mausufi. Membuang sifat atas yang disifati. Apa yang disifati? Ya di sini kalau tidak sayyi'ah hasanah, kalau tidak baik ya buruk, kan seperti itu. Dari segi nahwu, bid'atin ini ma'rifat apa nakirah, kan seperti itu. Kalau ma'rifat tidak ada pengecualian. Kalau khusus nakirah umum berarti ada pengecualian karena sifatnya umum. Ini dari segi nahwu. Jadi dalam part pertama ini kita lebih ke membahas tentang apa sih bid'ah itu, bagaimana sih memahami bid'ah itu. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah. Terlebih ulama-ulama terdahulu seperti Imam Nawawi misalnya dalam syarah Sahih Muslim itu menjelaskan kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsusun wal muraduh ghalibul bid'ah. Kan seperti itu kata Imam Nawawi. Jadi enggak logik kita yang hidup di akhir zaman mengatakan sok lebih tahu daripada ulama. Sedangkan orang yang mengatakan seperti itu hidupnya sekarang.
Imam Nawawi saja yang terkenal kealimannya itu mengatakan qauluhu kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsusun. Ini adalah perkara yang umum tapi dikhususkan. Umumnya apa? Bid'ah. Bid'ah yang bagaimana? Yang sayyi'ah. Nah, khusus yang sayyi'ah. Jadi kalau kita ngotot, ya pokoknya hadis itu kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Saudaraku, Salafi, Wahabi, semua tanpa terkecuali. Bukankah Ibnu Uyainah pernah mengatakan, di video saya yang sebelumnya juga saya pernah menyebutkan ketika saya menanggapi video Firanda Andirja, al-haditsu madillatun illa 'alal fuqaha. Hadis itu menyesatkan illa 'alal fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang alim fiqih. Lah kita siapa, Bos? Baca kitab saja amburadul. Kita lebih tahu daripada ulama. Waraskah kita kalau seperti itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah Sahihul Bukhari menjelaskan al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Itu lafaz yang redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua, yang tidak menyalahi Quran dan menyalahi sunnah. Bid'ah hasanah yang menyalahi Quran dan menyalahi sunnah, bid'ah yang buruk atau bid'ah madhmumah yang tercela. Bos, kalau kita bicara bid'ah, Allah berfirman di dalam Al-Quran begini. Dalam Al-Hadid ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai bid'ah hasanah. Ini di Quran loh, bukan lagi di hadis, ini di Quran. Kalau kita mau bicara bid'ah. Firman Allah dalam Al-Quran, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Bayangkan, kata Allah, mengada-ngada perbuatan baru untuk mencari keridhaan Allah. Pernahkah Allah memerintahkan? Ini bid'ah hasanah dalam Al-Quran. Haruskah kita menyalahi Al-Quran? Di Quran sendiri ada bid'ah hasanah. Bagaimana antum salafi wahabi itu? Jadi yang pertama ya, kita sama-sama mendengar dari para ulama kita mengenai Sayyidina Umar yang sholat tarawih dalam Sahih Bukhari, nikmatul bid'atu hadihi, atau Sayyidina Utsman yang menggandakan Al-Quran menjadi 5. Ini saja mengenai bid'ah, mengenai penjelasan tentang bid'ah. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan saya, untuk sahabat-sahabat saya. Kalau ada referensi tambahan, monggo ditambahkan di kolom komentar Anas Tahir Channel, dan kami ucapkan terima kasih. Itulah kemampuan saya. Kalau salah itu murni dari kesalahan saya pribadi. Kalau benar itu fadlun minallah, karunia dari Allah akhiran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.